Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel YouTube Abu Yahjang Ni'am. Insya Allah kami akan selalu tampil di hadapan Anda, tentu untuk mengevaluasi diri kita bersama. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beberapa nikmat, ma'unah beserta taufik yang telah kita rasakan, bahkan yang telah Allah berikan kepada kita ini telah kita nikmati bersama. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Agung, Nabi besar Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kami Abu Yahjang Ni'am menjelaskan penerusan daripada video yang telah kami unggah, yang telah kami upload, dan insya Allah telah kalian saksikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kali ini insya Allah Abu Yahjang Ni'am mengupas tentang terusan daripada hadis baginda Rasul di saat iblis ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi Muhammad dan menjawab seluruh dan semua pertanyaan daripada Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini bertanya kepada iblis, kam a'da'uka min ummati, berapa hitungan hitungan musuh daripada umatku, sehingga telah kami jelaskan. Nah, sementara setelah selesai urasan tentang jawaban daripada iblis itu, tentu Nabi Muhammad SAW melanjutkan suatu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Qala Nabi SAW, wa man rafqatuka min ummati, dan siapa temanmu di antara umat-umatku. Ini iblis ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, siapa teman-teman kamu di antara tang umat. Hanya qala, menjawab iblis tersebut, asyratun awwaluha sultanun jaizun. Ini jawaban iblis. Wahai Rasulullah, tentu musuh-musuh saya sudah saya sampaikan tadi bahwa musuh saya ada 15. Dan sementara sahabat saya, teman saya itu ada 10. Yang pertama adalah pemimpin jaizun. Apa pemimpin jaizun atau yang disebutkan sultanun jaizun adalah coro-coro ini sakarepe dhewe. Ya, tentu sahabat-sahabat faham ya, tentu hal semacam ini tidak perlu terlalu luas untuk disampaikan. Yang penting kita contohkan saja di keluarga kita pemimpinnya adalah sang suami. Misal anda sekalian punya pasangan istri, anak 3 misalnya, kemudian yang menjadi suatu pimpinan di dalam keluarga itu adalah diri kamu, wahai laki-laki. Nah, antum sebagai laki-laki dan pimpinan pada saat itu tentu jangan sampai menjadi suatu teman daripada iblis. Ya wis karepe dhewe. Apa yang benar buat Anda sudah dinyatakan benar bagi yang lain. Padahal itu tidak semua benar di hadapan istri atau anak-anak. Begitupun misalnya ada suatu lembaga, tentu ada suatu pemimpinnya. Nah, anggota atau jamaah yang berpendapat, memberikan usulan, motivasi itu tidak akan diterima oleh sultanul jaizun. Kenapa? Karena tidak masuk ke akalnya pemimpin tersebut.
Artinya ulasan lebih luasnya adalah pemimpin yang seperti ini adalah menjadi seorang teman daripada iblis. Kita tahu sahabat-sahabatku, iblis ini ya dulu pernah menjadi suatu panglima ya. Jadi dulu makhluk di surga Allah ya yang menjadi pemandu ya, menjadi pemandu memusnahkan jin itu adalah iblis sebelum adanya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi iblis ini dulu bernamakan dirinya Azazil, hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasmi atau memusnahkan jin. Akhirnya Azazil ini tentu dengan kehebatannya, lambat laun dengan kehebatannya semakin tinggi dia merasa paling tinggi, sehingga dengan perasaan mempunyai suatu jabatan yang lebih tinggi maka dia sombong. Nah setelah sombong itulah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu hampir sama ya dengan Sultanul Jaiz yang ada di kalangan kita. Siapapun dia, pokok intinya menjadi suatu pimpinan jangan sakarpe dewe. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa terjadi? Azazil ini atau iblis ya, yang terkenal iblis, karena kesombongannya tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, hanya dicap sebagai iblis. Bahkan ada terusannya, iblis laknatullah alaih, iblis yang tentu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi iblis ini merupakan suatu panglima malaikat malaya. Bahkan disebutkan dalam suatu kitab lain bahwa iblis ini orangnya pinter. Seandainya orangnya pinter, karena di situ belum ada manusia, maka kita sebut sebagai makhluk pandai. Ya iblis ini pandai. Bahkan beberapa malaikat ini masih mengaji lah istilah di kita. Istilah di kita itu ada beberapa malaikat yang masih ngaji kepada iblis. Pandainya bukan main. Jadi orang yang jahat, orang yang suka mengakal-akali wong, membodoh-bodohi orang, dia bukan bodoh. Namanya juga membodoh-bodohin orang. Kalau membodohkan orang berarti hanya sebatas kamu ini goblok. Tapi kalau membodoh-bodohin orang berarti yang dibodoh-bodohin itu adalah juga orang pintar gitu loh. Jadi Masya Allah ya, iblis ini luar biasa. Cara membuat manusia itu terperdaya kepada iblis bima'radil khair. Bayangkan politiknya luar biasa iblis ini. Apa? Yaitu bima'radil khair, menyuguhkan sesuatu yang baik, menyuguhkan sesuatu yang indah, menyuguhkan sesuatu yang mapan ya, dikasap mata kayaknya menyenangkan. Ini iblis. Tapi setelah engkau rasakan apa yang menjadi suatu suguhan daripada iblis itu sendiri, maka kau akan terperdaya oleh tadi setan yang keparat. Hingga Rasulullah SAW ini bersabda, ittaqi man ahsanta ilaika. Mungkin arahannya ke sana tidak menyenangkan. Jadi hati-hati karena iblis ini pandainya bukan main ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang nomor 2, wasani ghaniyun mutakabbir. Ini musuh saya, kata iblis. Jadi nomor 2 musuh kamu, kata Rasulullah. Jadi nomor 2 musuh kamu adalah orang kaya yang takabur ya. Iya Muhammad. Orang kaya dia meteng-teng, seolah-olah orang-orang sekitarnya adalah kiri-kiri semua. Apa ya bahasa kiri-kiri ini? Ya gembel-gembel semua gitu loh. Padahal
bukan berarti suatu yang tampak mewah di pandangan kita adalah seorang sugih atau orang kaya. Tidak tentu. Kadang-kala orang kaya itu menampilkan dirinya sebagaimana biasanya gitu. Pakai baju pokok rapi, pakai sarung boleh asal rapi. Jadi belum tentu yang bersepatu mengkilap, kemudian berjas berdasi itu orang kaya, belum tentu. Kadang banyak hutangnya dia. Nah sebaliknya, penampilan kita pakai yang ngicis-ngicis, songkoknya luar biasa, kacamatanya seperti ini, belum tentu dikatakan orang sukses dan kaya gitu loh. Tidak pasti. Jadi maaf kepada sahabat-sahabatku, la tandurunna li aswabin ala ahadin. Jangan sekali-kali kita melihat atau kalian melihat dari sosok penampilan manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menjadi musuh yang lebih menjadi sahabat daripada setan atau iblis ini adalah miskin sombong. Wah, ini keterlaluan ini malah ya. Sifatnya keterlaluan. Kere, gembel tapi sombong. Waduh, ini tidak bisa berkomentar kalau kayak gini nih. Kaya, sombong, ya bukan boleh, tapi mendingan lah. secara gaulnya adalah mendingan sombong tapi orang kaya. Ini miskin sombong loh, bukan gimana ya. Tentu yang perkara yang sama-sama besar, ada lebih besar lagi. Ghaniyun mutakabbir, ini dosa besar. Lebih besar lagi fuqara atau masakin mutakabbir. Orang miskin tidak punya apa-apa, sombong. Terus apa yang mau disombongkan orang miskin kan? Tentu sulit sekali ya. Yang sering terjadi itu kepada orang yang kaya, nah punya sombong, punya sifat sombong. Naudzubillah. Kemudian selanjutnya as-salisu tajirun khain. Orang dagang atau pedagang tetapi dia mempunyai sifat khianat. Ya, khianatnya kepada timbangan, kemudian macam-macam lah ya. Pokok tajir atau orang yang pedagang apa saja, baik pedagang mobil, pedagang sepeda motor, pedagang jagung atau beras, pedagang mangga, semuanya yang menjadi suatu teman daripada iblis adalah khain, pedagang yang berani berbuat khianat. Tentu kepada siapa? Pasti kepada pembelinya atau pada pelanggannya. Ini sudah menjadi suatu pelanggan, sudah janjian misalnya ya, sepeda motornya biar saya yang ambil. Berapa? 3 juta misalnya. Nanti tunggu ya dalam 1 jam. Oke, saya tunggu. Kemudian si pedagang ini ada telepon lagi. Sepeda kamu masih ada? Iya ada. Kenapa? Berapa pasnya? Mau ndak 4 juta? Wah, kalau 4 juta ndak mau. Kalau 3,5 juta saya mau. Lebih tinggi 500. Akhirnya berkhianat kepada pembeli yang pertama. Ditelepon malah, Bang, maaf ya, sepeda yang tadi itu nggak jadi saya jualnya. Soalnya anak saya lah, istri saya lah, alasannya ya masih eman ini. Oh ya sudah. Nah, ini menjadi suatu teman daripada iblis laknatullah alaih. Naudzubillah ya. Kemudian syaribul khamr. Jelas syaribul khamr ini sahabat-sahabatku peminum ya, pemabuk. Maka dalam suatu penjelasan diterangkan, jangankan sampai habis 1 botol, seceguk khamr saja atau 1 gelas khamr saja, ini sudah mengkhawatirkan matinya adalah jelek akhirnya. Bahasa Arabnya adalah su'ul khotimah, jelek pada akhirnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan terhindar daripada itu semua. Kemudian
Yang selanjutnya adalah Qottat. Qottat ini juga menjadi suatu rufqa atau teman daripada iblis laknatullah alaih. Apa itu? Qottat adalah pengadu domba. Pengadu domba ini selalu menjadi penggemar malahan ya. Teman, kemudian penggemar, bahkan fan-nya malah. Sangat disukai oleh iblis ini ketika berjumpa dengan orang yang suka mengadu domba. Misal mengadu domba ini sudah musim ya, dianggapnya sudah bukan merupakan suatu kesalahan, padahal merupakan suatu kefatalan. Pergi ke si A, ngomongnya gini-gini, yang dibicarakan adalah B. B itu gimana ya, padahal kok kayak gini. Setelah pergi ke B, ke satunya, maka A yang dijelek-jelekkan. A pernah ngerasain kamu, pernah mengadu domba kamu, padahal dirinya tujuannya adalah untuk mengadu domba, sehingga akhirnya terjadilah perpecahan antara A dan B. Padahal kemarin-kemarinnya A dan B ini merupakan suatu teman yang luar biasa, dipecahlah oleh teman iblis itu. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan juga kita tidak mempunyai suatu sifat Qottat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW mudah-mudahan mendapat suatu pertolongan dari baginda Rasul. Dalam arti kata lain, kita tentu harapannya adalah diakui oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai umatnya. Yang tentu bukan hanya sebatas itu, akan tetapi kita selalu berdoa kepada Allah agar supaya kelak di surga Allah bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktunya kita rehat sejenak. Insyaallah besok akan kami lanjutkan suatu uraian tentang suatu teman daripada iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan selalu sehat wal afiyah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.